Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan berbagai macam nikmat sampai dengan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menyelesaikan perkuliahan riset pemasaran. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai metode penelitian, bab 3 metode penelitian. Saya tadi berpikir ya, dengan pelaksanaan perkuliahan online malam hari ini sampai dengan bab 3 metode penelitian, insya Allah nanti kan Anda sudah cukup ya, sudah cukup mengetahui bab 1, bab 2, bab 3 di dalam hal untuk menyusun proposal. Tinggal nanti Anda buat satu saja proposalnya yang nanti akan Anda kumpulkan pada saat UAS. Jadi mungkin untuk malam hari ini menjadi kuliah online terakhir ya. Nanti untuk minggu depan itu masih ada kuliah sebenarnya minggu depan kurang lebih dua tatap muka lagi, maksudnya ya 2 kali perkuliahan atau 3 kali perkuliahan itu silakan Anda gunakan benar-benar untuk menyusun satu proposal. Nanti monggo misalnya kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat WA atau lewat WA mungkin ya, lewat WA ya, ditanyakan aja ke Pak Idris kalau misalnya masih bingung. Jadi mungkin itu informasi bagi kalian untuk malam hari ini. Mungkin kita pembelajaran terakhir ya, pembelajaran terakhir. Nanti untuk sisa minggu depan perkuliahan yang masih ada itu silahkan benar-benar Anda gunakan untuk menyelesaikan proposal ya, proposal yang pernah tadi sampaikan. Coba cari satu judul yang Anda rasa itu paling menarik, ya, paling menarik. Harapannya nanti ada keberlanjutan, maksudnya proposal nanti yang Anda kumpulkan sebagai tugas UAS riset pemasaran ini menjadi bagian judul yang nanti Anda ajukan di semester 7 atau di semester 6 gitu ya, semester 6 atau semester 7. Harapan tadi ada keberlanjutan ya. Nah, ataupun kalau misalnya memang tidak ada keberlanjutan, poin-poin penting yang ada di dalam proposal bab 1, bab 2, bab 3 itu Anda sudah paham gitu ya, Anda sudah pahami dan Anda sudah sesuaikan dengan buku pedoman yang ada di kampus kita. Baik, sekarang kita bahas ya lanjut mengenai metode penelitian. Nah, atau apa saja sih nanti yang ada di bab 3. Kalau kemarin Anda pelajari bab 1 itu pendahuluan ya, berisi tentang latar belakang, berisi tentang gap ya, apa kesenjangan dari topik Anda, dari penelitian Anda, apa rumusan masalahnya, apa tujuan penelitiannya, apa manfaatnya. Kemudian di bab 2 yang merupakan fondasi, apa
penelitian terdahulunya, kemudian eh, teori dan definisinya yang menjadi dasar penelitian Anda. Nah, bab 3 ini metode penelitian berisikan tentang bagaimana cara Anda menyelesaikan penelitiannya, ya. Jadi bab 3 ini berisikan tentang informasi atau sudut pandang dari penelitian Anda. Bagaimana nanti Anda menyelesaikannya? Langkah-langkah apa yang perlu Anda lakukan supaya penelitian Anda itu pembahasannya bagus dan bisa selesai. Nah, itu yang menjadi isi dari metode penelitian. Kalau kita lihat di sini, seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan ya, berarti kan tahap-tahap apa saja yang harus Anda kerjakan di dalam penelitian Anda. Nah, itu namanya metode penelitian. Nah, tahap kegiatannya itu untuk membuktikan hipotesis yang sudah Anda tulis di bab 2. Nah, tahap eh, apa saja yang mau Anda kerjakan untuk membuktikan hipotesis yang Anda bangun di bab 2. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu metode penelitiannya. Nah, sehingga metode penelitian ini perlu benar-benar dirinci, ya, dirinci dan didetailkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk poin-poinnya di metode penelitian, kita lihat ada tentang ruang lingkup penelitian. Nah, ruang lingkup penelitian ini berisi tentang eh, pembatasan, keluasan, dan kedalaman cakupan pemikiran. Ruang lingkupnya apa, gitu ya. Kemudian jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya ini disebutkan Anda penelitiannya termasuk penelitian kuantitatif atau kualitatif, ya, penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu Anda harus tuliskan dan juga Anda pahami apa itu penelitian kuantitatif, ya. Nah, apa itu penelitian kualitatif, ya. Nah, Anda pahami juga dengan yang ada di pendahuluan. Kalau kuantitatif itu ada yang mengatakan bersifat deduktif, ya. Kalau kualitatif bersifat induktif, juga seperti itu. Kalau kuantitatif itu harus ada landasan teorinya. Nah, karena kan akan membuktikan teori atau membuktikan hipotesis. Kalau kualitatif itu tidak perlu mencantumkan teori dan tidak perlu menuliskan hipotesis. Nah, seperti itu. Ada juga tadi ya, penelitian kuantitatif itu membuktikan teori. Kalau penelitian kualitatif justru apa namanya, membangun teori. Nah, itu juga bisa seperti itu. Banyak sekali referensi-referensi yang menjelaskan apa itu penelitian kuantitatif dan apa perbedaannya dengan penelitian kualitatif. Ada juga yang mengatakan penelitian kuantitatif itu eh, bukan ini filsafatnya. Penelitian kuantitatif itu filsafatnya positivisme. Itu juga Anda pelajari apa itu filsafat positivisme. Sedangkan penelitian kualitatif itu filsafatnya interpretif, interpretif. Nah, itu juga ada penjelasannya di metodologi penelitian. Untuk penelitian gabungan atau mixed method itu terlalu cakupannya terlalu luas dan terlalu susah untuk yang
level S1 ya. Jadi biasanya untuk level S1 itu bisa memilih menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif ya. Tapi harus paham ya, apa itu kuantitatif, apa itu kualitatif ya. Ya, caranya ya mau tidak mau harus banyak baca ya. Kemudian eh, ini saja ada juga nanti penelitian deskriptif ya, deskriptif ada deskriptif kuantitatif, ada deskriptif kualitatif. Kemudian ada lagi nih penelitian asosiatif yang biasa sering kita pakai. Penelitian asosiatif itu penelitian yang mencari pengaruh ya, pengaruh antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, itu juga penelitiannya asosiatif. Kemudian ini banyak sekali macam-macam penelitiannya ya, jadi ada saling keterkaitan seperti itu. Kemudian ada penelitian berdasarkan jenis datanya, ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Kalau yang kuantitatif yang pemasaran itu biasanya primer ya, berdasarkan jenis datanya. Penelitian primer yaitu penelitian yang langsung diambil di apa, di tempat penelitian, nanti masuk penelitian primer. Sedangkan penelitian sekunder datanya sudah tersedia, tinggal mengambil, itu penelitian sekunder. Jadi kalau Anda untuk riset pemasaran ya lebih condong ke penelitian primer. Walaupun juga sekarang sudah banyak yang penelitian kualitatif itu menggunakan penelitian sekunder yang kualitatif loh ya, bukan yang kuantitatif tadi. Kalau yang kuantitatif lebih kepada penelitian primer. Kemudian tadi yang kedua ya, kedua itu jenis penelitian. Sekarang yang ketiga itu di bab 3 metode penelitian, lokasi penelitian. Lokasi penelitian disebutkan seperti kemarin apakah di universitas, misalnya tentang gaya hidup ya, gaya hidup mahasiswa kan seperti itu untuk pemasaran, atau misalnya lokasi penelitiannya di toko HP. Nah itu kan juga ada toko HP ya, toko HP ingin meneliti tentang keputusan pembelian merek HP tertentu. Nah itu kan disebutkan lokasi penelitiannya, nama nama tokonya disebutkan, nama tokonya atau nama organisasi ya. Jadi bisa tempatnya, tempat penelitian atau organisasinya, nah, atau lembaganya, nah, disebutkan secara jelas di poin 3.3 di lokasi penelitian. Bahkan disebutkan jalan apa, kan gitu ya, jalan apa, kota apa. Kemudian di 3.4 menuliskan populasi dan sampel, berisikan populasi dan sampel. Populasi itu kan seluruh jumlah seluruh objek penelitian ya, jumlah seluruh objek penelitian yang diteliti. Sedangkan sampel objek beberapa objek yang mewakili eh, seluruh populasi ya. Eh, Sampel adalah beberapa objek gitu ya, beberapa objek atau bagian dari objek penelitian yang mewakili populasi. Tentu yang mewakili di sini yang memiliki karakteristik ya, karakteristik yang cenderung sama dengan populasi. Ya, misalnya populasinya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Nah, kan bisa diambil beberapa sampel ya yang mewakili dari jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nanti kita lihat beberapa alasan dan macam-macam sampel ya. Nah, di sini dituliskan beberapa kriteria atau alasan ya. Alasan kenapa kita harus menggunakan sampel ya. Kenapa harus menggunakan sampel? Nah, tentu bagi peneliti punya keterbatasan. Bagi peneliti punya keterbatasan, jarang ya. Apalagi untuk level mahasiswa yang ibaratnya ke sana kemari mungkin dikerjakan sendiri atau ya kalau dibantu teman kan cuma beberapa temannya, jadi tidak punya kelompok penelitian nah, seperti itu. Artinya secara umum mahasiswa punya keterbatasan waktu, tenaga, bahkan dari segi dana. Nah, sehingga maka harus dari populasi harus diturunkan menjadi sampel, ya. Nah, apalagi populasinya besar, ya. Kalau populasinya kecil tidak masalah. Kalau populasinya besar yang akan butuh eh, apa namanya butuh usaha yang ekstra untuk mendapatkan data penelitian yang mewakili populasi tadi. Ya, jadi yang pertama tadi ada keterbatasan dari sisi peneliti, baik dana, waktu, dan tenaga. Yang kedua, eh, objek yang diteliti ini kan bisa ketemu, bisa tidak, kan seperti itu ya. Kalau riset pemasaran kan cenderung apa namanya, cenderung manusia ya, manusia yang menjadi objek penelitiannya. Jadi bisa ketemu, bisa tidak. Kemudian yang ketiga, diharapkan sampel itu tadi mewakili dari populasi. Jadi keragamannya itu mewakili dari populasi. Kemudian ukuran populasi, luas tidaknya ruang lingkup objek populasi penelitian yang dilakukan. Ini menjadi pertimbangan bagaimana populasi itu diturunkan menjadi sampel ya, diturunkan menjadi sampel. Nah, tentu caranya ya ada di poin 3.5 ini, teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada dua. Ada dua. Ada non probability sampling yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada probability sampling. Probability sampling. Non probability sampling itu macam-macamnya, ada confidence sampling atau sampling incidental, kemudian quota sampling, snowball sampling, dan judgment sampling. Ini yang non probability sampling. Sedangkan yang probability sampling itu random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, sequential sampling, atau multicast sampling. Nah, ini bisa saja tidak mungkin ada contoh bagian-bagian yang belum saya tuliskan di sini ya. Artinya coba mahasiswa benar-benar ketika menuliskan saya di dalam teknik pengambilan sampling ini mengambil sampel apa. Itu kan mahasiswa harus lihat lagi di buku metode penelitiannya itu definisi samplingnya seperti apa ya. Nah, nanti baru kalau memang termasuk non probability sampling, kemudian jenis samplingnya apa, nah itu dibaca dulu di buku metode penelitian. Kalau memang sudah sesuai dengan data yang ada di lapangan, nah baru dituliskan ya. Jadi karena ini teknik sampling ini ragamnya banyak, artinya bisa saja terjadi
kekeliruan di dalam hal mengambil teknik pengambilan sampel, ya, teknik pengambilan samplingnya. Jadi eh, setelah setelah studi pendahuluan, mahasiswa melihat, oh kira-kira di sana jumlah populasinya sekian. Nanti saya membutuhkan sampelnya cukup sekian. Nanti saya menggunakan non-probability sampling atau probability sampling dan jenis tekniknya apa. Itu harus harus jelas ya, harus jelas dan eh, diharapkan didiskusikan dengan pembimbing, ya, pembimbing. Biar nanti Anda lebih kuat lagi. Kalau ada kalanya juga menggunakan incidental sampling, ya, incidental sampling. Karena misalnya gini, karena yang Anda cari kan orang gitu ya, orang yang melakukan pembelian, misalnya seperti itu kan Anda kan tidak bisa mengatur kan, Anda tidak bisa mengatur siapa saja yang mau beli misalnya ya, dan siapa saja yang datang ke toko itu ya. Sehingga kadangkala memang ketika Anda datang ya pengunjungnya yang datang itu yaitu yang menjadi responden atau menjadi sampel. Nah, sehingga kadangkala memang untuk riset pemasaran ini bisa menggunakan incidental sampling atau sampling incidental gitu ya, sampling incidental yang masuk ke dalam non probability sampling. Tapi tidak mesti seperti itu. Nanti makanya yang lebih tahu adalah peneliti karena peneliti kan bolak-balik ke sana ya, bolak-balik ke sana melihat pengunjungnya seperti apa, pembelinya seperti apa. Cuma tadi memang kita garis bawahi kan tidak bisa mengatur siapa saja yang datang ke situ agak kesulitan. Nah, itu juga perlu perlu mahasiswa pelajari seperti itu. Kemudian kadangkala ke, pembelian berulang kan bagaimana kita mengetahui dia membelinya lebih dari satu kali. Nah, itu kan juga perlu dicek lagi apakah menggunakan apa tadi apa namanya purposive sampling ini kan tidak ada. Purposive sampling ini kan tidak masuk ke sini ya. Maksudnya belum dituliskan di dalam buku ini. Nah, itu mahasiswa perlu baca lagi apa itu purposive sampling ya. Nah, purposive sampling itu masuk ke non probability sampling kan tidak ada di sini ya. Purposive sampling tidak ada. Nah, ya, itu juga mahasiswa perlu baca lagi ya karena kan ke keputusan pembelian berulang ya kan. Berarti bagaimana cara mengatur si sampel ini atau responden ini dia belinya tidak sekali saja. Nah, itu kan juga ada caranya ya, ada caranya. Nah, Bang Tenggung tadi coba mahasiswa baca-baca lagi jurnalnya yang memiliki kesamaan dalam hal topik penelitiannya. Jadi kalau topik penelitiannya mendekati atau mirip, nah bisa saja nanti teknik pengambilan samplingnya bisa saja sama, tapi tetap harus dibaca lagi dan didiskusikan dan baru dituliskan seperti itu ya. Jadi tetap harus diskusi lagi. Kemudian 3.6 penentuan jumlah sampel. Nah, ini memperjelas saja semakin banyak sampel yang diambil kan berarti kan mewakili ya, sangat mewakili populasi ya. Semakin kecil kemungkinan kesalahan penelitian. Artinya nanti ketika interpretasi, ketika pembahasan dengan sampelnya yang relatif banyak, ini kan akan jelas apa yang disampaikan peneliti itu menggambarkan dari populasi tadi. Kalau sampelnya semakin banyak, ya, semakin banyak yang diambil tingkat keseragaman atau keragaman populasi. Semakin
seragam populasi ya, semakin seragam populasi, semakin sedikit sampel yang diambil. Nah, jadi misalnya apa namanya, semakin seragam ya, misalnya seluruh mahasiswa. Nah, seluruh mahasiswa Universitas Islam Kadiri kan macam-macam ya, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum. Nah, ini kan beragam. Nah, kalau beragam, nah kan harus banyak sampel yang diambil. Tapi kalau penelitiannya langsung studi pada mahasiswa fakultas ekonomi, nah kan eh, seragamnya kan semakin sedikit ya. Nah, sehingga sampel ya sorry semakin seragam ya. Nah, sehingga sampelnya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Kemudian, nah yang diperhatikan juga rumus menurunkan dari populasi ke sampel. Itu juga ada banyak sekali rumus ya yang bisa digunakan. Misalnya rumus eh, rumus Isaac, rumus Slovin, intinya banyak sekali rumus yang bisa digunakan peneliti dalam hal menurunkan dari jumlah populasi dikecilkan lagi menjadi jumlah sampel ya. Cantumkan sumbernya dan tahunnya biar Anda ada dasarnya, bisa banyak sekali ya, ada Slovin, ada Isaac dan segala macam ya. Kemudian selanjutnya di bab 3 data dan teknik pengumpulan ya. Sifat datanya berdasarkan tipe datanya, apakah datanya kualitatif atau kuantitatif ya, sumber datanya apakah data primer, apakah data sekunder. Nah, kalau time series dan cross section ini lebih kepada keuangan ya, jadi cukup mahasiswa pahami yang konsentrasi berdasarkan data kualitatif atau kuantitatif, data primer atau data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya, apakah survei, observasi, wawancara, kuesioner, atau pustaka literatur. Nah, dituliskan ya, kalau kuantitatif lebih kepada kuesioner ya, kuesioner sini. Nah, identifikasi variabel dituliskan variabel bebasnya apa saja, variabel perikatnya apa saja, kalau ada variabel mediasinya apa saja, dijelaskan, tidak perlu menuliskan uji statistik. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini juga penting ya. Penting nanti bisa dibuatkan tabel ya, mengikuti buku pedoman variabel X1, indikatornya apa. Dari beberapa indikator itu bisa diturunkan lagi menjadi item, jadi satu indikator bisa lebih dari satu item. Nah, kemudian ada nomor butir di kuesionernya, apakah nanti nomor 1, 2, 3, literatur, sumbernya dari siapa, dituliskan ya. Nah, tabel 3.1 definisi operasional variabel. Bisa untuk yang kuantitatif bisa menggunakan ini ya, yang format yang ini, format yang ini. Kemudian teknik analisisnya ini juga penting, ada analisis deskriptif dan analisis statistik ya. Deskriptif itu nanti bisa jumlah sampel, jumlah responden laki-lakinya berapa, jumlah responden perempuannya berapa, berdasarkan kelamin ya, jenis kelamin, kemudian berdasarkan umur, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan jumlah pendapatan, itu bisa masuk ke analisis deskriptif ya. Kemudian nanti yang analisis statistiknya ya menggunakan uji apa ya, uji apa untuk membuktikan hipotesis penelitiannya. Nah, analisis statistik yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistika. Ya, hasil akhir dari analisis ini biasanya dipergunakan untuk
membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya. Ini untuk analisis statistiknya bisa lebih banyak, bisa nanti uji instrumen, ya, uji instrumen seperti dari validitas, probabilitas, kemudian uji asumsi klasik, kemudian apa namanya, uji hipotesis, uji T dan uji F, kemudian analisis regresi berganda, kalau ada mediasi ditambah lagi, ya. Kemudian yang terakhir adalah jadwal penelitian, dan daftar pustaka, ya, untuk bagian proposal. Jadwal penelitian ya bisa dibuatkan dalam bentuk apa namanya, diagram alir begitu, ya, diagram alir, bulan apa saja, kemudian tahap-tahapannya apa saja. Tapi untuk yang jadwal penelitian ini hanya ada di proposal. Nanti ketika sudah selesai ujian proposal, jadwal penelitiannya bisa dihapus. Ya, apa isi jadwal penelitian? Ya, ini penelitian pendahuluan kalau ada, ya, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunannya. Ini, ya, ada pendahuluan, bulan berapa, pengumpulan datanya, pengolahan data, dan penyusunan. Intinya kira-kira jadwal penelitiannya atau Anda menyelesaikan penelitian ini sampai dengan semester yang diwajibkan itu seperti apa, ya. Itu dituliskan di jadwal penelitian. Terakhir, di dalam proposal ditutup dengan daftar pustaka. Daftar pustaka diharapkan sudah menggunakan referensi manajer. Jadi tidak diketik manual, tapi sudah menggunakan referensi manajer. Nah, jadi di bab 1, bab 2, bab 3, ketika di situ ada kutipan, ada sumber, referensi, nah itu harus juga dicantumkan di dalam daftar pustaka. Jadi jangan sampai tulisan yang ada di bab 1, bab 2, bab 3, referensi yang ada di bab 1, bab 2, bab 3 itu tidak dituliskan di daftar pustaka. Ini kan kurang lengkap, ya. Nah, bagaimana caranya supaya lengkap? Ya, gunakan referensi manajer. Insya Allah pasti lengkap, ya. Dengan menggunakan referensi manajer, maka semua daftar pustaka akan terekod dan akan kelihatan. Nah, jadi itu untuk teman-teman isi dari bab 3, metode penelitian, yang kesimpulannya adalah metode penelitian itu sangat penting, ya. Isinya langkah-langkah atau rangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang sudah dituliskan di bab 2, ya. Nah, atau menginformasikan variabel-variabelnya apa saja, ya, kemudian jenis penelitiannya apa saja, jenis penelitiannya apa saja, ya, toh. Kemudian apa tadi, lokasi penelitian, kemudian populasi sampelnya seperti apa, ya, teknik pengambilan sampelnya, kemudian jenis datanya apa, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa, identifikasi variabel, dan definisi operasional variabel yang sudah mulai mengarah ke kuesioner. Ya. Ini kan hubungannya nanti dengan kuesioner, ya, dah. Nah, sudah berhubungan nanti dengan kuesioner. Artinya juga setelah daftar pustaka tadi, mahasiswa ya juga harus mulai merancang kuesionernya, ya, merancang kuesionernya. Jadi proposal juga sekaligus plus kuesionernya, ya. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 daftar pustaka dan kuesionernya. Seperti itulah yang merupakan proposal yang lengkap, ya. Proposal yang lengkap tentu dengan isi sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Baik, itu penjelasan dari Pak Idris mengenai bab 3 metode penelitian. Mudah-mudahan
eh, diskusi kita malam hari ini ada banyak poin yang bisa Anda tangkap, Anda pahami, ya. Sekali lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi itu saja sebenarnya ya intinya. Anda harus baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca buku pedoman, baca artikel, sehingga nanti diskusi dengan dosen pembimbing, sehingga nanti akan lebih paham dan lebih bagus dalam hal menyusun proposal. Baik, itu saja yang dapat Pak Idris sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Pak Idris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin dari luar ya. Warahmatullahi wabarakatuh.